Ketiga, apalagi yang kita mau syukuri? Itu mencakup berkat-berkat yang dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Kalau mengucap syukur untuk hari ini itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita rahmat setiap hari. Ratapan 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Kalau selalu baru tiap hari, maka kita harus mengucap syukur setiap hari kan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini. Maka karena rahmat Tuhan selalu baru, kita selalu mempunyai alasan mengucap syukur tiap hari. Saya kutip kata-kata dari Edenay. Dia bilang, jika ungkapan syukur hendaknya berlangsung selamanya, maka dia harus selalu menemukan alasan baru untuk bersyukur. Jika kita selalu berusaha untuk bersyukur sebelum makan, mengapa kita tidak segera bersedia mengucap syukur pada Tuhan atas buku yang baik yang kita baca, atas kunjungan yang menyenangkan dari seorang sahabat, atau jalan-jalan yang menyegarkan? Saudara hari ini baca buku tertentu atau ini dan dapat berkat dari itu, mengucap syukur enggak? Saudara, itu berkat harian. Tapi ingat, saya tertarik dengan kata-kata Pak Pendeta tadi. 10 tahun yang lalu kau di mana? Dan modelmu seperti apa? Lalu hari ini bagaimana? Itu berarti berkat di masa lalu itu juga harus dihitung. Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini. Betul, kita bersyukur untuk makanan hari ini. Tapi kalau 10 tahun yang lalu Tuhan gak kasih makanan, makanan hari ini juga tidak bisa kau nikmati karena sudah almarhum. Kalau begitu saya harus mengucap syukur bukan hanya makanan hari ini, tapi makanan-makanan yang pernah Tuhan kasih dalam hidup saya. Ya, dan juga makanan-makanan yang besok. Karena itulah, bersyukurlah untuk kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Hari ini. Tapi jangan lupa berkat besok. Kenapa? Karena besok dan seterusnya ada berkat yang Tuhan sediakan. Sampai beribu-ribu keturunan, dan berkat paling besar ada warisan di surga. Ya, 1 Petrus 1:3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, menerima satu bagian, itu terjemahan Alkitab ini bilang satu bagian. Terjemahan dari bahasa asli adalah menerima satu warisan. Kenapa kita ada warisan? Karena kita anak. Waktu kamu percaya Yesus, kamu jadi anak. Kalau anak berhak menerima warisan. Warisan ini beda dengan upah. Ya, kalau namanya anak dia dapat warisan, tapi kalau anak rajin Bapak berikan reward. Itu reward. Kita ini ada reward dari hasil pelayanan kita, perbuatan baik. Tuhan catat semua. Makanya dia bilang, kalau kamu memberi air sejuk secangkir saja, kamu tidak kehilangan upahnya. Tuhan catat. Setiap kebaikan yang saudara lakukan pada orang lain, Tuhan catat. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Om WL yang dengan semangat, itu Tuhan catat itu. Semua perjuangan, pelayanan-pelayanan kecil, saudara hanya terima tamu, Tuhan catat semua itu. Orang-orang yang tidak kelihatan di sini saudara bisa nikmati, tapi ada petugas sound system yang repot-repot kerja di sana, Tuhan catat semua itu. Semua itu jadi reward, upah. Tapi itu lain dari warisan. Warisan, kalau upah tergantung pelayananmu, tapi warisan tergantung kamu anak atau bukan. Ya, nah waktu kamu percaya Yesus, kamu jadi anak. Nah, Tuhan telah simpan warisan bagi kamu di surga. Berarti dulu Tuhan baik bagi saya, sekarang ada rahmat baru, besok ada warisan. Syukur untuk sana, untuk sini, dan untuk nanti. Amin.